Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Alistama, mahasiswa Prodi Rekam Medik dan Informasi Kesehatan, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah anatomi fisiologi dan patofisiologi sistem genitourinary yang berjudul yaitu alat reproduksi. Alat reproduksi wanita dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama alat reproduksi luar wanita dan alat reproduksi dalam wanita. Alat reproduksi luar wanita dibagi menjadi dua, yaitu labium mayor dan labium minor. Labium mayor sendiri yaitu berlapiskan lemak dan labium minor sendiri yaitu tidak berlapiskan lemak. Organ reproduksi dalam wanita dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama ovarium, yang kedua fimbriae, yang ketiga tuba fallopi, yang keempat oviduct, yang kelima uterus, yang keenam cervix, yang ketujuh vagina, dan yang kedelapan vagina. Untuk lebih spesifiknya lagi, saya akan menjelaskan. Yang pertama ovarium. Ovarium yaitu berbentuk sepasang, kemudian berukuran kecil, panjang 3 cm. Terletak di bagian daerah pinggul di bagian perut. Kemudian yang kedua yaitu tuba fallopi. Tuba fallopi berbentuk saluran, diawali dengan struktur berbentuk corong, berjari atau fimbriae atau infundibulum. Kemudian bagian dalam atau lumen dilapisi sel-sel epitel bersilia untuk mendorong ovum bergerak ke dalam tuba fallopi ketika terjadi ovulasi. Selanjutnya yaitu yang ketiga uterus atau rahim. Rahim berbentuk seperti buah pir, dindingnya tebal dan berotot. Kemudian panjangnya 7 cm, lebarnya 4 cm. Uterus berhubungan dengan dua saluran fallopi. Jika di dalam fallopi terjadi pembuahan dan terbentuk zigot, zigot akan didorong menuju uterus dan tiba di uterus dalam bentuk gastrula akhir atau embrio yang sudah memiliki 3 lapisan, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm, yang selanjutnya berkembang menjadi jaringan dan organ untuk kemudian mengalami implantasi atau pelekatan yang berkembang biak menjadi bayi. Kemudian rongga uterus dilapisi jaringan epitel yang mengandung banyak pembuluh darah atau endometrium. Kemudian yaitu yang keempat yaitu cervix atau leher rahim, yaitu bagian bawah dari uterus yang berhubungan dengan vagina. Selanjutnya vagina. Vagina sendiri yaitu saluran yang menghubungkan uterus dengan lubang vagina di sebelah luar, yaitu merupakan alat kopulasi perempuan, dikenal pula sebagai saluran kelahiran bayi. Kemudian ujungnya terdapat himen atau selaput darah, kaya mukosa dan pembuluh darah. Kemudian yaitu vulva. Vulva yaitu ujung vagina yang menghadap keluar. Vulva terdiri atas lubang minora, labium mayora, dan klitoris. Kemudian bermuara dua saluran, yaitu saluran uretra atau saluran kencing dan saluran kelamin atau vagina. Kemudian klitoris atau kelendek, yaitu tonjolan kecil pada labia minora yang mengandung ujung saraf-saraf dan perasa dan pembuluh. Saya akan menjelaskan secara lengkap tentang ovarium atau indung telur. Ovarium adalah kelenjar kelamin wanita yang berfungsi menghasilkan ovum, hormon estrogen dan progesteron. Estrogen dikenal oleh folikel dan growth atau folikel yang telah matang dan siap mengeluarkan ovum dan dirangsang oleh FSH. Fungsi estrogen yaitu menimbulkan dan mempertahankan tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita. Fungsi FSH yaitu merangsang pematangan folikel atau massa jaringan kuning yang ovarium yang dibentuk oleh folikel yang telah masak dan dirangsang oleh LH. Fungsi progesteron yaitu mempersiapkan dinding uterus agar dapat menerima ovum yang sudah dibuahi. Kemudian fungsi LH yaitu merangsang ovulasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel telur di dalam ovarium. Di dalam ovarium terdapat oogonium atau sel indung telur. Oogonium bersifat diploid atau 2N. Oogonium memperbanyak diri dengan membelah
mitosis menghasilkan oosit primer atau diploid atau 2N. Oosit primer akan membelah secara meiosis, tetapi tidak dilanjutkan sampai anak perempuan mengalami pubertas atau menstruasi. Saat itu oosit primer dalam keadaan normal atau berhenti tumbuh. Ketika mengalami oogenesis, oosit berada dalam suatu folikel yang berfungsi menyediakan sumber makanan bagi oosit. Folikel juga mengalami perubahan seiring dengan peristiwa oogenesis. Pada tahap meiosis 1, folikel primer menjadi folikel sekunder. Saat terbentuk oosit sekunder, folikel sekunder menjadi folikel tersier. Pada masa ovulasi, tersier menjadi folikel kegrowth. Setelah oosit sekunder keluar dari folikel, folikel kegrowth menjadi korpus luteum. Jika tidak terjadi fertilasi korpus luteum, akan mengkerut menjadi korpus albicans. Jika terjadi fertilasi korpus luteum, akan tetap mempertahankan diproduksinya hormon estrogen dan progesteron. Oogenesis sendiri yaitu saat bayi perempuan lahir dan sekitar 1 juta oosit primer dalam setiap ovariumnya, terjadi degenerasi selama masa pertumbuhan sampai ketika pubertas. Jumlah oosit primer tersier tersisa sekitar 200.000 saja. Saat pubertas, oosit primer melanjutkan meiosis 1, 1 oosit sekunder dan 1 polosit primer atau badan polar pertama. Oosit sekunder melanjutkan meiosis 2, tetapi tidak selesai sampai terjadinya ovulasi. Jika tidak terjadi fertilasi, oosit sekunder akan berdegenerasi. Jika terjadi fertilasi meiosis 2, akan dilanjutkan kembali dengan hasil 1 oosit dan 2 polosit sekunder atau polosit primer membelah menjadi 2 polosit sekunder. Hasil akhir dari oogenesis yaitu 1 buah oosit yang akan tumbuh menjadi ovum dan 2 polosit sekunder atau berisi sitoplasma dan nutrisi umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan ringkasan proses oogenesis. Yang pertama yaitu beberapa oogina atau diploid atau 2N. Yang kedua, salah satu oogina tumbuh dan berdiferensiasi atau mengalami perubahan bentuk atau menjadi oosit primer atau diploid atau 2N. 3. Oosit primer mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi 1 oosit sekunder dan 1 badan polar pertama atau haploid atau N. Oosit sekunder ini selanjutnya dikeluarkan oleh folikel jadi pada ovarium pada saat ovulasi. 4. Jika tidak ada spermatozoa yang masuk atau tidak terjadi fertilasi, maka oosit sekunder tidak dapat berkembang lebih lanjut dan terjadilah menstruasi. 5. Yaitu tetapi jika ada spermatozoa yang masuk sehingga terjadi fertilasi, maka terjadilah pembelahan meiosis 2. Pada tahap ini, oosit sekunder sementara itu badan polar yang pertama dapat juga membelah menjadi 2 badan polar. Selanjutnya yaitu oosit berkembang menjadi ovum. Hormon yang mempengaruhi oogenesis yang pertama hormon FSH atau follicle stimulating hormone, yaitu berfungsi untuk merangsang pertumbuhan sel-sel folikel. Yang kedua, hormon LH atau luteinizing hormone, yaitu berfungsi merangsang terjadinya ovulasi atau yaitu proses pengeluaran sel ovum. Yang ketiga yaitu hormon estrogen, yaitu berfungsi menimbulkan sifat kelamin sekunder dan pematangan sel telur. Yang keempat yaitu hormon progesteron, yaitu berfungsi untuk menebalkan dinding endometrium. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan menstruasi. Menstruasi atau yang sering disebut haid adalah pendarahan atau bleeding secara periodik dan siklik dari uterus yang disertai dengan pelepasan endometrium pada saat ovum tidak dibuahnya. Kemudian mekanisme siklus menstruasi dipengaruhi oleh pelepasan hormon 2 yang berkaitan dengan adanya kerjasama hipotalamus atau pusat kontrol autonom di otak dan ovarium. Kemudian siklus haid yang normal berkisar antara 28 hari. Masa siklus
20-35 hari masih dianggap normal. Menstruasi bervariasi bagi setiap wanita dan hampir 90% wanita memiliki siklus haid 25-35 hari dan sekitar 10-15% yang memiliki siklus haid 28 hari. Namun, beberapa wanita memiliki siklus yang tidak teratur dan hal ini bisa menjadi indikasi adanya masalah kesuburan. Normalnya menstruasi berlangsung selama 3-7 hari. Setelah pubertas, ovarium memiliki korteks tebal yang mengelilingi suatu medula yang mengandung banyak pembuluh darah. Pada saat bayi perempuan lahir, korteks mengandung sejumlah folikel primer ovarium. Setelah pubertas, setiap bulan beberapa folikel berkembang menjadi folikel vaskuler ovarium atau folikel de Graaff yang biasanya menjadi matur kemudian mengeluarkan ovum. Ovum melewati tuba falopis sepanjang ujung fibrae dan dapat terfitilasi oleh sperma pria. Terima kasih telah menonton video penjelasan materi dari saya. Jangan lupa like, komen, dan share karena satu like dari Anda membantu untuk nilai saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.